Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Judul dari email ini adalah Teror Malam di Gunung Cikuray. Salam kenal Bang Andre. Kenalin, nama gue Raffi, tapi bukan Ahmad. Gue ada cerita dikit nih, mungkin gak terlalu serem juga sih, tapi kalau menurut gue sih lumayan merinding. Disclaimer dikit, ini beneran real story yang gue alamin sama temen gue pas nanjak ke Gunung Cikuray 2018 lalu. Bagi yang gak tahu, Gunung Cikuray itu terletak di Kabupaten Garut. Jadi pas lagi libur kerja, gue mutusin buat ngajak satu temen gue buat nanjak ke Gunung Cikuray. Jadi gue nanjak cuma berdua doang sama temen gue, dan temen gue ngeiyain ajakan gue. Kita langsung prepare dan berangkat ke base camp, mulai pendakian. Dari rumah gue ke base camp cuma butuh waktu 20 menit pakai mod. Sesampainya kita di base camp, kita ngisi data diri dan langsung nanjak. Kita start dari jam 9 pagi. Estimasi perjalanan paling lambat itu 6 jam sampai puncak. Awalnya pas kita mulai jalan itu biasa aja, dan langit cerah, gak mendung, pertanda hujan pun gak ada. Kejadian aneh mulai terjadi pas kita ngisi air di mata air terakhir sebelum masuk vegetasi. Pas kita beres ngambil air dan mau lanjut lagi jalan ke teman gua, tiba-tiba bilang, "Vi, kok rasanya ada yang ketinggalan ya di belakang?" Terus gue tanya, mau cek lagi takutnya ada barang yang ketinggalan. Dia jawab, bukan barang V, kayaknya ada satu orang lagi yang ketinggalan. Di situ gue mikir logis aja. Ya kali karena gue sama dia suka nanjaknya bertiga, jadi pas nanjak berdua serasa ada yang kurang. Dan kita lanjut jalan, udah masuk hutan, kita papasan sama pendaki yang baru turun dan gak tahu kenapa. Yang biasanya kita kalau papasan sama pendaki pasti bakal nanya, basa-basi ngajak ngobrol, ini enggak sama sekali. Kita cuma lewat aja, gak merhatiin apa-apa. Dan temen gue ini masih ngerasa kalau di belakang itu ada yang ketinggal. Gue masih gak ngehirauin omongan dia. Dan di pertengahan jalan, sebelum kita sampai di pos 1, tiba-tiba hujan mulai turun dengan intensitas medium. Padahal dari tadi kita jalan, langit masih cerah-cerah aja, nggak ada pertanda bakal hujan. Kita lanjut jalan dikarenakan pos 1 udah mulai dekat. Pas sampainya di pos 1, kita langsung diriin tenda darurat buat berteduh dan masak mie sama kopi. Pas kita lagi di dalam tenda, lagi masak mie sama kopi, tiba-tiba jerigen air yang gua taruh di luar itu jatuh sendiri. Padahal gua taruh di tempat yang datar. Dan gak masuk akal kalau jerigen yang isinya air bisa jatuh gara-gara angin, padahal gak ada angin sama sekali. Dan kebenaran pas itu jerigen jatuh, kita ngedengerin ada suara langkah kaki di luar tenda. Gua sama temen gua gak mau lama-lama diem di pos 1. Kita langsung lanjut lagi jalan, dan gak lama kita jalan dari pos 1, kita baru sadar hari itu udah mulai gelap. Padahal perjalanan biasanya dari base camp ke pos 1 gak makan waktu sampai 3 jam, tapi ini kita udah jalan selama ini. Karena hari mulai malam, kita lanjut jalan di kondisi cuaca yang masih agak hujan. Di perjalanan, pas mau ke hutan mati, kita ngerasa bahwa ada yang ngikutin kita dari belakang, tapi kita gak hiraukan. Sesampainya di hutan mati, kita lanjut lagi buat ke puncak karena udah gak kuat. Kita ngerasa ada yang ngikutin. Kalau lama-lama istirahat di hujan mati juga gak bakalan bener. Kita lanjut jalan ke puncak. Di jalan itu gue coba buat teriak-teriak berharap ada pendaki lain yang ngejawab teriakan gue. Dan bener aja, ada yang ngejawab teriakan gue di puncak. Hati udah mulai tenang karena ada orang lain yang selain kita berdua. Sesampainya di puncak, keadaan lagi badai dan penglihatan kita sangat minim. Kita lanjut terus jalan sampai ke puncak utama Gunung Cikuray yang ada di posnya. Tujuan kita biar bisa diriin tenda di samping pos, biar tenda bisa aman dari badai. Takutnya di dalam udah ada yang ngisi, karena tadi kita dengar ada orang lain yang jawab teriakan gue. Dan selama kita jalan ke puncak utama, kita nggak nemuin satu pun tenda yang berdiri. Dan gue masih mikir, paling yang tadi ngejawab teriakan gue ngedirin tendanya di dalam pos. Dan sampainya di puncak utama, gue sama temen gue kaget karena nggak ada satu pun tenda di situ. Padahal kita berdua jelas-jelas dengar ada yang jawab teriakan gue. Cerita selanjutnya. Halo Bang Andri, ini cerita pertama. Suatu hari di malam hari, tanteku berkunjung dengan suami dan anaknya. Waktu itu aku masih SD, dan anaknya tanteku yang notabene keponakanku masih berumur sekitaran 3 tahun. Depan rumahku persis ada jurang pembuangan air got ke sungai. Malam itu, ketika kami asik mengobrol, tiba-tiba keponakanku terus-terusan melihat ke area depan rumah. Dan tak lama kemudian, dia merengek minta pulang sambil masih melihat ke arah depan rumah. Kami
yang ada di ruang tamu hanya menatap kebingungan. Aku yang juga penasaran dengan apa yang dia lihat di depan rumah, kuputuskan untuk melihat ke arah yang dia lihat. Arah yang dia lihat adalah tiang penyangga genteng teras rumah. Aku tidak melihat apapun di depan sana. Aku mulai merinding dan memutuskan untuk menutup pintu rumahku. Setelah pintu kututup, perengekan keponakanku mulai mereda dan kami kembali mengobrol. Apa yang dia lihat? Cerita kedua. Sepulang mengaji, aku sama temenku selalu jalan-jalan sore. Suatu saat, sepulang mengaji, sudah mau menjelang maghrib atau bisa dibilang pulang telat, tetapi kami tetap ingin jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Karena aku juga suka sama pemandangan-pemandangan gitu. Setiap aku ngelihat spot bagus, pasti ku foto. Suatu saat di suatu gang depan rumah kosong, ada bunga bali yang sedang mekar. Kondisi sinar matahari juga mendukung. Jadi kuputuskan untuk memotretnya. Aku memotretnya menggunakan filter IG. Singkatnya, sepulang jalan-jalan, aku memutuskan untuk makan terlebih dahulu lalu melihat-lihat hasil potretanku. Saat kuperhatikan lebih jelas, di rumah kosong tersebut seperti ada yang mengintip. Aku yang emang kebiasaan overthinking langsung mikir aneh-aneh. Kukirimlah gambar itu ke temanku yang ikut jalan-jalan waktu itu. Dia juga kaget. Suatu saat setiap Selasa dan Rabu selesai maghrib, aku ada pelajaran ngaji Risalah Haid. Karena aku tipe yang gak bisa diam kalau kena kejadian sesuatu. Aku ceritalah ke guru ngajiku saat itu dan kutunjukkan fotonya ke guruku. Karena guruku juga lulusan pondok, aku berharap dia tahu sesuatu. Guruku memperhatikannya cukup lama dan tak lama kemudian HP ku dibanting sambil berkata, "Heh, apa iku? Heh, apa iku?" Dia yang terkejut membuatku ikut terkejut. Tapi aku terkejut karena HP ku dibanting. Karena guruku nggak tahu itu apa. Sampai sekarang aku nggak tahu itu penampakan atau cuma serangga. Maaf kalau ceritanya nggak terlalu serem. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Hai man, kenalin, namaku Bambang Kimochi. Pengalaman yang bakalan aku ceritain ini terjadi waktu masih kelas 4 SD. Saat itu di kelas sedang pembelajaran matematika. Dan yang mengajar saat itu adalah guru wali kelas. Sebut saja Pak W. Pak W ini bisa melihat mereka yang tidak kelihatan atau biasa disebut indigo. Pada hari itu, Pak W mengajar sambil jalan-jalan ke deretan bangku murid sampai pada akhirnya kembali ke mejanya di depan kelas. Deretan bangku di kelas itu ada 4 deret. Satu deret ada 3-4 bangku yang diisi oleh 2 anak. Di balik semua itu ternyata ada temanku, sebut aja si A, yang mungkin kesal dengan Pak W entah karena apa, sampai menulis tulisan di kertas yang isinya kata-kata kasar yang tertuju pada Pak W. Dia menyembunyikan kertas itu. Besoknya kertas itu sudah tidak ada. Si A pun panik karena berpikir kertas itu telah ditemukan oleh Pak W. Pak W pun menuntun anak tersebut ke deretan lain dengan maksud mengajak jalan-jalan anak tersebut biar tenang dan pergi meninggalkan kelas. Tetapi anak tersebut terus-terusan kembali ke deretan tempat si A duduk. Pak W pun merasa curiga tentang apa yang terjadi di deretan tempat si A duduk. Itulah mengapa Pak W berjalan mengelilingi deretan murid di kelas dan seusai sekolah, ternyata anak kecil tersebutlah yang memberikan kertas tersebut kepada Pak W dengan wajah hancur. Wow, semua murid-murid di kelas itu merasa takut, termasuk aku. Juga si A yang saking takutnya sampai menangis. Bagus. Lalu si A pun meminta maaf pada Pak W atas apa yang dia perbuat sambil menangis. Seketika kelas pun menjadi hening. Dan seketika aku melihat anak kecil yang muncul tidak seperti yang Pak W ceritakan, melainkan dengan wajah cantik dan tersenyum senang dan kemudian menghilang secara perlahan. Mungkin ceritanya nggak gitu serem, tapi ada pesan moral yang dapat dan diambil dari cerita tersebut, yaitu apapun yang kita lakukan, cepat atau lambat, semua orang pasti akan tahu apa yang kita berbuat. Jadi berbuatlah baik selama masih bernapas. Kadang manusia sendiri adalah setannya. Terima kasih kalau sudah dibacakan. Semangat bikin video lagi man. Salam respect. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Lanjut. Halo bang, aku Reta. Aku mau ceritain pengalamanku sekitar umur 4-5 tahun. Aku asli Gresik, tapi karena orang tua kerja di Madura, kita pun pindah ke Madura pas aku umur 3 tahun. Letak rumahku di perumahan gitu, dan karena itu perumahan baru, jadi belum banyak yang tinggal di situ. Depan rumahku itu rumah kosong yang cuma dibangun separuh. Maksudnya kayak rumah semen gitu loh, cuma ada pintu, jendela, cuma ditutup kayu. Dari awal kata mama aku memang sensitif, karena ayah juga sensitif. Jadi mama pikir aku sensitif karena turunan dari ayah. Dari bayi, waktu aku masih di Gresik, kata mama aku sering nangis.
menjelang nangis, dan baru berhenti ketika ayah datang. Aku kurang tahu pasti itu berlangsung berapa lama. Kejadian yang paling parah itu waktu aku tidur. Tiba-tiba aku teriak sambil nangis manggil-manggil mama. Aku cuma nangis kejer karena ngelihat bayangan hitam besar yang dari pinggul ke atas berbentuk hewan dan bagian bawahnya manusia. Badannya berbulu lebat dan bertaring. Mama yang udah paham kenapa aku tiba-tiba nangis langsung bawa aku ke ruang tamu. Ayah telepon temennya buat manggil bantuan. Gak lama temen ayah pun datang dan aku masih nangis. Kata teman ayah, aku punya kemampuan dapat melihat makhluk aneh itu. Teman ayah nyaranin buat ngancurin tembok itu. Gak lama setelah itu, mama pun langsung ngebongkar kamarnya itu. Aku memang sudah gak ngerasain hawa makhluk itu lagi. Selain itu, aku juga punya kejadian lain. Sekitar kelas 3, waktu sore-sore pas lagi main sama tetangga, kita awalnya main kayak kita main aja kayak biasa. Begitu menjelang maghrib kita pulang kan. Begitu aku jalan pulang, aku ngelihat kuncup pocong di rumah yang semen itu. Kenapa cuma lihat kuncup? Kan dari rumah ke rumah kan dibatasi tembok. Nah aku ngeliat kuncupnya itu jatuh ke arah rumah semen itu. Karena masih bocil kan ya, aku langsung lari ke arah situ sekalian pulang ke rumah gitu loh. Begitu nyampe ternyata nggak ada. Ya udah aku langsung masuk ke rumah. Yo. Abang tahu semenjak keluarga besar tahu aku bisa ngelihat, aku jadi sering dikepoin gitu loh, kayak di sini ada gak? Ya udah gitu sih. Itu aja FYI. Terima kasih. Bye bang. Bye. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Ya udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu sekolah di SMK dulu. Saya sekolah di salah satu SMK di kota Tulungagung, Jawa Timur. Omong-omong sekolah, pasti ada suatu hal mistis yang pernah dialami kebanyakan orang. Salah satunya saya. Waktu itu saya baru menjadi murid baru kelas 10. Saya ikut sebuah ekskul PMR, Palang Merah Remaja, di sekolah tersebut dengan ruang UKS sebagai tempat base campnya. Di sebelah UKS terdapat pohon kenanga yang sangat tinggi dan kadang-kadang saya merasa merinding tiap lewat dan mau masuk ke ruang UKS. Serasa ada yang mengawasi dari arah pohon tersebut. Ternyata tidak cuma saya saja. Teman-teman juga mengalami hal horor. Salah satunya ada teman saya yang tiba-tiba melihat ada nenek-nenek yang mengintip dari jendela. Kadang saya juga mencium bau-bau melati setiap lewat UKS. Tidak cuma hal itu saja, di belakang UKS terdapat lapangan sepak bola terus ruang musik. Di sana juga tidak kalah seramnya. Singkat cerita, suatu hari kami menjalankan diklat untuk adik kelas. Acaranya berlangsung 2 hari dan tentu saja kami menginap di sekolah untuk persiapan besok. Panitia diklat tidur di UKS. Awalnya tidak ada hal yang aneh. Sampai jam 9 malam kami mendengar samar-samar suara gamelan di ruang musik. Teman-teman mulai bingung dan takut lantaran suaranya makin keras. Beberapa dari kami memberanikan diri untuk memeriksa ke ruang musik. Selama kami melangkah ke sana, suaranya makin memelan. Hingga suaranya benar-benar berhenti pas kami baru sampai. Kami mengecek dari jendela, menyorot dengan menggunakan senter, dan ternyata gamelan di ruang musik tersebut masih terbungkus di dalam kotak wadah. Gongnya juga terletak di lantai dan tidak digantung. Kami langsung merinding dan buru-buru balik. Belum sampai di UKS, suara gamelannya kembali muncul. Semalaman kami tidak bisa tidur. Suara gamelannya makin kencang, bahkan ada suara sindennya sekalian. Persis kayak acara tayuban. Itu salah satu hal mistis yang pernah saya alami. Sebenarnya masih ada lagi, seperti pernah lihat anak kecil pucat telanjang lari-lari di koridor, segelebat putih di bengkel praktek, dan bahkan ada yang ngesot di koridor sekolah yang sepi. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau sama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye.